Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Saya Tiara Novita Pasha Maharani, NPM 203100013 dan rekan saya. Saya Cipa Puspa Kiranasari, NPM 203100036. Baik, mungkin kami akan langsung memulai untuk pembelajarannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, semuanya tadi sudah presensi di WA Group ya? Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Nah, ada yang sudah tahu hari ini kita mau membahas apa? SPLDV, Bu. Oh ya, Mbak Syifa. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai SPLDV. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ini share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Apakah ada yang sudah tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Syifa. Yang saya tahu, sistem persamaan linear dua variabel itu persamaan yang memiliki dua variabel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari teman lain, apakah ada yang ingin menambahi atau menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Syifa? Oke, tidak ada ya. Oke, kita langsung masuk di definisinya. Nah, SPLDV adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel yang berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Kita masuk ke unsur-unsur dalam SPLDV. Nah, kalian masih ingat juga ya untuk sistem persamaan linier satu variabel, dia juga memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu yang terdiri dari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, yang pertama yaitu suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Sebagai contohnya, 6x dikurang y ditambah 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, negatif y, dan 4. Nah, kenapa Bu? Kok itu yang negatifnya juga diikutkan? Nah, karena itu sudah satu kesatuan. Kalau misal positif, kita tidak usah menambahkan plus 6x, itu tidak perlu. Jadi, tapi untuk negatif, kita perlu memasukkan karena mereka sudah satu kesatuan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada variabel, di mana variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x dan y, a dan b, dan sebagainya. Sebagai contohnya, Michelle memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, adalah nanas diibaratkan sebagai X dan jeruk diibaratkan sebagai Y. Maka persamaannya diperoleh 2X ditambah 5Y, seperti itu. Untuk yang ketiga ada koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisannya sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel.
Misalnya seperti tadi, Michelle memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan adalah nanas sebagai X, jeruk sebagai Y, samaannya 2X ditambah 5Y, di mana 2 dan 5 adalah sebagai koefisien. 2 yaitu koefisien dari X, dan 5 adalah koefisien dari Y. Nah, selanjutnya ada konstanta nih. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Maka nilainya tetap atau konstanta untuk berapapun nilai perubahannya gitu. Untuk contohnya 2X ditambah 5Y ditambah 7, dari persamaan tersebut konstantanya adalah 7. Karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, kalian juga harus hati-hati. Karena terkadang koefisien dan konstanta itu ada yang bingung nih. Karena mereka sama-sama berupa angka. Tapi untuk membedakan yang paling mudah saja. Kalau konstanta itu tidak memiliki belakangan. Misalnya nggak punya X, nggak punya Y, nggak punya A, nggak punya B, dan sebagainya. Intinya dia itu berdiri sendiri. Tapi untuk koefisien dia itu diikuti oleh variabel-variabel seperti itu. Nah, untuk di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yuk main tebak-tebak dan hitung. Nah, ada persamaan nih, 2X ditambah 6Y ditambah 8Y dikurangi 3. Manakah yang merupakan suku, manakah yang merupakan variabel, manakah yang merupakan koefisien, dan manakah yang merupakan konstanta, serta berapakah hasil dari operasi hitung di atas? Siapa yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan Mbak Syifa. Untuk sukunya itu ada 4, yaitu 12X, 6Y, 8Y, dan min 3. Untuk variabelnya sendiri ada X dan Y. Koefisien ada 12, 6, dan 8. Konstantanya ada min 3. Lalu hasil dari operasi hitungnya yaitu 12X ditambah 14Y min 3. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Syifa. Dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau setuju dengan jawaban Mbak Syifa? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Terima kasih. Jadi untuk jawaban Mbak Syifa sudah betul ya. Dalam persamaan ini mereka memiliki 4 suku, di mana terdiri dari 12X, 6Y, 8Y, dan negatif 3. Untuk variabelnya terdiri dari X dan Y. Untuk koefisien yaitu 12, 6, dan 8. Dan untuk konstanta yaitu negatif 3. Untuk hasil operasi hitungnya yaitu 12X ditambah 14Y dikurangi 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di merancang model matematika menggunakan SPLDV. Ada satu contoh, Tina membeli 4 kg salak dan 1 kg jeruk. Dan ia harus membayar 25.000. Sedangkan Rena membeli 1 kg salak dan 4 kg jeruk dengan harga 37.000. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Misalkan harga 1 kg salak sama dengan X. Dan harga 1 kg jeruk sama dengan Y. Maka model matematika dari Tina, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 25.000, dan model matematika dari Rena adalah X ditambah 4Y sama dengan 37.000. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, Bu, kenapa yang dimisalkan X itu harganya harga 1 kg salak? Padahal tadi untuk yang contoh sebelumnya kan yang dimisalkan X itu nanasnya, dimisalkan Y kan itu jeruknya. Kenapa yang ini harga 1 kilogramnya? Nah, jadi untuk yang soal tadi itu kan kita belum diketahui tuh. Kita itu mau menghitung apa. Nah, kalau yang contoh ini kan kita sudah tahu, kita itu harus membayarkan jumlah salaknya 4 kilo misalnya, harganya 4 kilo dan 1 kilogram jeruk itu harganya 25.000. Jadi ketika kita itu akan menghitung hasilnya, maka yang akan ditanyakan pasti tentunya harga salaknya 1 kilogramnya berapa, harga jeruknya 1 kilogram berapa, kan seperti itu. Jadi untuk persoalan seperti ini, itu yang dimisalkan adalah harganya, harga 1 kilogram salak dan harga 1 kilogram jeruk, seperti itu.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk contohnya, Budi membeli 1 kilogram ikan nila dan 2 kilogram ikan patin, dan ia harus membayar Rp45.000. Sedangkan Rudi membeli 5 kilogram ikan nila dan 3 kilogram ikan patin dengan harga Rp137.000. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Nah, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Penyelesaiannya 1X plus 2Y sama dengan 45.000. Punya Budi 5X plus 3Y sama dengan 137.000 untuk Rudi. Oke, terima kasih. Dari teman lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Atau setuju dengan jawabannya Mbak Nindya? Setuju, Bu. Setuju ya? Oke, kita lanjut di materi berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, metodenya itu ada 4. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode gabungan dari substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir metode grafik. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai metode eliminasi. Untuk metode yang lain akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu mengenai apa sih metode eliminasi itu? Atau mungkin kalian sudah pernah mendengar eliminasi itu seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Setahu saya eliminasi itu menghilangkan. Oke, ada yang ingin menambahi? Oke, mungkin langsung dibahas aja ya. Untuk metode eliminasi pada SPLDV adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan yang diketahui. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada 3, yaitu menentukan variabel yang akan dieliminasi terlebih dahulu, kemudian menyamakan koefisien, terus melakukan operasi pada kedua persamaan sehingga variabel yang akan dieliminasi hilang atau habis. Untuk contohnya, ada 2 buah persamaan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 8, dan x dikurang y sama dengan 10. Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi. Untuk penyelesaiannya, diketahui 2x ditambah y sama dengan 8 sebagai persamaan 1, dan x dikurang y sama dengan 10 sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan tersebut, kalian bisa melihat koefisien yang sama dimiliki oleh variabel y. Variabel y itu kan sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu 1. Jadi, lebih mudah untuk menghilangkan variabel y terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja memasukkannya dalam operasi penjumlahan. Itu 2x ditambah y sama dengan 8 dan x dikurang y sama dengan 10 dijumlahkan, maka hasilnya akan mendapat 3x sama dengan 18 dan hasilnya x sama dengan 6. Selanjutnya menentukan nilai y, karena tadi kita sudah mengetahui nilai x-nya berapa, maka selanjutnya kita masuk di nilai y. Nah, ini kan yang diketahui untuk persamaan yang 1 itu kan 2x ditambah y sama dengan 8. Kan kita ingin menghilangkan yang variabel x. Maka kita harus membuat persamaan ini sama semua, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama, agar nanti variabel yang x-nya menghilang. Jadi, kita harus mengalihkannya dengan variabel
Yang variabel atas itu kan 2x. Itu berarti 2, yang 2 itu ditaruh di persamaan yang kedua, dan yang 1x itu persamaan untuk perkaliannya dikali di persamaan yang pertama. Atau mungkin cara gampangnya seperti ini. Yang persamaan 1 itu kan 2x, untuk yang persamaan kedua kan 1x. Maka kita mengalikannya dibalik persamaan 1 dikalinya di persamaan kedua, dan yang persamaan yang kedua dikalinya di persamaan 1. Nah, sampai sini adakah yang bingung dengan kalimat Ibu? Insya Allah paham, Bu. Oke, nah kita langsung masukin aja ya. Jadi untuk yang 2x ditambah y sama dengan 8 dikali 1, hasilnya tetap kita taruh di sebelah sini. Terus kemudian untuk yang x dikurang y sama dengan 10 dikali 2. Jadi x dikali 2 hasilnya 2x, negatif y dikali 2 hasilnya negatif 2y, 10 dikali 2 hasilnya 20. Nah, dua persamaan ini kita hitung dengan pengurangan, karena kita kan mengurangi 2x dengan 2x. Nah, selanjutnya y dikurangi negatif 2y hasilnya 3y, kemudian 8 dikurangi 20 hasilnya negatif 12. Maka 3y disama dengan negatif 12. Maka akan menghasilkan y sama dengan negatif 4. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui x-nya adalah 6 dan y-nya adalah negatif 4, maka himpunan penyelesaian dari persamaan di atas yaitu 6 dan negatif 4. Nah, sampai di sini nih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan mengenai contoh-contoh yang lain, atau mungkin ada yang sudah mengetahui, Bu, saya punya contoh ini, penyelesaiannya apakah sama seperti ini atau tidak? Silahkan bisa disampaikan. Dari saya cukup, Bu. Cukup, oke. Dari teman-teman lain bagaimana? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, oke. Karena materinya sudah habis, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti kita langsung lanjut di WA group ya. Nanti Ibu akan share untuk latihan soalnya. Kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya 2-3 anak. Nanti bisa pembagiannya dengan ketua kelasnya. Seperti itu ya. Nanti untuk kelompok-kelompoknya bisa disetorkan ke Ibu terlebih dahulu. Nanti kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan di WA Group. Kemudian untuk minggu depan kita lanjut untuk presentasi masing-masing kelompok. Seperti itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.